boleh menjadi kekuatan bagi setiap jiwa kami. Tuhan, firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal sampai kepada kekal. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, shalom, selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi dimanapun kita berada, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terberkati lewat channel Pastor Deso, saudara jangan lupa tulis terberkati, lalu kemudian saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara hadir. Ya, misalkan terberkati lewat ibadah raya, lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara hadir ya. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi buat teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar buat kita semua? Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini bukan sedang tidak baik-baik saja ya dalam setiap kehidupan kita semua. Ingat baik-baik bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita terus berdoa di hadapan Tuhan, biar Tuhan yang menolong, biar setiap kehidupan kita semua tetap setia sampai pada akhirnya, ya sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali tentunya dalam setiap kehidupan kita semua. Ngomong-ngomong mengenai perang Amerika, ya Bapak Ibu Saudari, Israel versus Iran, Bapak Ibu Saudari, saudara bisa mendapati kebenaran itu, ya pembelajaran kebenaran itu lewat YouTube Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, saya pernah menyampaikan beberapa mungkin tahun yang lalu, ya ketika terjadi meletus perang itu Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Dan itu menjadi gambaran bagaimana Bapak Ibu Saudari kita terus dipersiapkan sebelum hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau saudara rindu untuk diperlengkapi Bapak Ibu Saudari khususnya mengenai perang Israel, Iran, Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, saudara bisa menonton kembali channel di YouTube Pastor Deso mengenai hal ini ya, Bapak Ibu Saudari, mengenai perang Iran, Israel, Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kalian yang sudah menulis terberkati dari Jakarta, dari Manado, dari Kalimantan Tengah. Ya terima kasih dari Banyuwangi, dari Kupang, NTT, dari Surabaya. Thank you ya, dari Malaysia juga. Ya terima kasih buat kalian yang sudah menulis terberkati setiap hari lewat atau terberkati lewat ibadah raya. Thank you ya buat kalian yang sudah menulis, Tuhan memberkati. Saudara, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara yang terkasih, coba perhatikan baik-baik ketika kalian bangun pagi-pagi, siapa yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Siapa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kalian semua? Ketika kalian berdoa, siapa yang menjadi subjek terbanyak dalam setiap doa-doa kalian semua? Ketika kalian lagi merasa tersinggung, siapa yang paling kalian bela dalam kehidupan kalian semua? Dan ketika kalian sukses, siapa yang paling ingin kalian puji dalam setiap kehidupan kalian semua? Saudara yang terkasih, jujur saja, kita semua hidup di zaman yang memuja diri kita sendiri. Ya, kita semua hidup di zaman yang memuja diri kita sendiri. Media sosial itu mengajari kita untuk menjadi pusat perhatian. Makanya orang itu berlomba-lomba untuk viral Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup mereka. Ya, algoritma itu dibuat supaya saudara bertekun dan satu ketika mungkin bisa menjadi viral juga dalam setiap kehidupan kalian semua. Nah, media sosial mengajari kita untuk menjadi pusat perhatian. Ambisi itu berkata kejarlah mimpimu. Ya, dunia berkata kamu layak mendapatkan yang terbaik. Ya, tetapi di tengah-tengah hiruk pikuk Bapak Ibu Saudari pengkultuskan diri ini dalam setiap kehidupan manusia. Tuhan Yesus datang dengan perkataan yang radikal, ya, yang tentunya Bapak Ibu Saudari, kehidupan ini bukan hanya tentangmu. Kehidupan ini bukan hanya tentangmu. Satu ketika kita mati, hidup ini masih tetap berjalan Bapak Ibu Saudari. Ya, manusia yang lain akan tetap melakukan setiap aktivitas mereka. Ya, dalam setiap hidup mereka. Saudara, hidup ini bukan tentang kita. Hari ini mari kita berani berkaca dalam setiap hidup kita semua. Mungkin selama ini kita sibuk meminta Tuhan memberkati agenda kita. Padahal Dia ingin melibatkan saudara dan saya dalam agendanya dalam hidup kita semua. Mari kita belajar untuk meletakkan aku ini di tempat yang seharusnya. Mari kita belajar meletakkan saudara dan saya yang bernama aku ini di tempat yang seharusnya. Bukan di sebuah singgasana tahta, tetapi di bawah kaki salib Kristus dalam setiap hidup saudara dan saya.
Bapak Ibu yang terkasih, saya teringat sebuah kisah tentang seorang kakek yang berusia 70 tahun yang baru pertama kali naik pesawat. Lalu kemudian dengan gugup si kakek ini duduk di kursinya. Lalu kemudian ketika pesawat mulai take off, Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan, tubuh si kakek ini tegang karena udah umur 70 tahun dia belum pernah naik pesawat. Pertama kali dia ini naik pesawat, Saudari kasih lihat Tuhan. Saya juga awalnya naik pesawat gitu juga sih Bapak Ibu Saudari, agak takut gitu ya. Ada awal-awalnya ya Saudari kasih lihat Tuhan. Nah tubuh kakek ini tegang, dia memegang sandaran itu dengan kuat. Lalu kemudian karena pramugari melihat si kakek ini begitu tegang Bapak Ibu Saudari ya, lalu pramugari menawarkan minuman kepada kakek itu. Kek, ayo minum dulu. Ayo minum dulu. Lalu si kakek ini menolak. Saudara, selama penerbangan ia tidak berani bergerak dalam setiap kehidupannya. Dia takut pesawatnya nanti oleng kalau dia pindah posisi Bapak Ibu Saudari. Ya, dia takut kalau dia bergerak sedikit nanti pesawatnya nanti oleng gitu ya. Jadi dia benar-benar diam saja Bapak Ibu Saudari, tidak bergerak. Lalu kemudian setelah mendarat pesawat itu, dengan nafas lega ia berkata kepada cucunya, wah berat sekali ya ternyata tugas seorang pilot itu. Bayangkan selama ya 2 jam saya duduk diam tidak bergerak supaya pilot itu dapat berkonsentrasi katanya menerbangkan pesawat ini sendirian. Saudara, cucunya itu tertawa, aduh kakek. Duduknya kakek itu di kursi penumpang tuh tidak mempengaruhi kemampuan pilot untuk menerbangkan pesawat. Bahkan pilotnya nggak tahu kalau ada kakek di belakang atau tidak ya. Kakek hanya dapat menikmati perjalanan saja. Nah saudara yang terkasih, terkadang kita seperti kakek itu. Kita berpikir bahwa dunia ini berputar karena kita. Kita merasa bahwa kalau kita tidak mengontrol, kalau kita tidak ambil bagian, kalau kita tidak menjadi pusat dalam setiap kehidupan ini, semua akan kacau. Padahal Tuhan Bapak Ibu Saudari adalah pilot agung dalam setiap kehidupan saudara dan saya yang mampu menerbangkan pesawat kehidupan ini dengan sempurna. Bahkan saat kita diam tenang di kursi penumpang sambil belajar melayani Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, Yesus memanggil kita untuk keluar dari kursi kemudi kehidupan kita semua. Dan tentunya mengambil posisi sebagai hamba dalam setiap hidup saudara dan saya. Pada hari ini kita belajar mengenai kehidupan ini bukan tentang saya. Hidup ini bukan tentang saya. Sehingga Bapak Ibu Saudari sadar, kita perlu memohon hati yang rendah hati. Kita perlu memiliki kerelaan untuk melayani Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Dan kita berdoa supaya Bapak Ibu Saudari melawan keegoisan dan ambisi pribadi yang berlebihan dalam setiap kehidupan kita semua. Markus 10 ayat 45 kita mau baca bersama-sama. Markus 10 ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara perhatikan baik-baik, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita jujur sejenak. Jika kita merenungkan doa-doa kita selama ini, bukankah seringkali doa kita itu berpusat kepada aku, milikku, keinginanku, ya? Kita bergumul tentang masa depanku, masalahku, kebahagiaanku, semua mengenai ku Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Tidak salah memang, tetapi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk melakukan pemeriksaan rohani yang lebih dalam lagi. Seberapa besar ruang di hati kita untuk Tuhan? Seberapa besar ruang di hati kita untuk sesama? Seberapa besar ruang untuk mungkin juga ego dan ambisi pribadi dalam setiap hidup saudara dan saya? Saudara yang terkasih, tidak tahukah saudara kalau perang-perang hari-hari ini itu semua karena ego, ambisi pribadi daripada manusia. Ya, tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, merasa lebih tinggi daripada bangsa yang lain dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, tentunya dengan kebenaran versi masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, biasanya seperti itu.
Ya, yang satu ini, bangsa ini tidak mau mengalah, yang ini juga tidak mau mengalah, dan akhirnya yang terjadi mereka saling negatif satu dengan yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari, dan kemudian pada akhirnya kalau tidak terjadi negosiasi yang baik, terjadilah Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, angkatan bersenjatanya yang ikut bermain di sana dan lain sebagainya. Saudara, bukankah ini semua dari ego dan ambisi pribadi dari setiap kehidupan manusia atau satu bangsa dan lain sebagainya dalam setiap kehidupan kita semua? Maka kita sebagai orang-orang percaya hanya bisa berdoa supaya Tuhan melembutkan hati setiap para pemimpin-pemimpin dalam setiap hidup kita semua, sehingga mereka hidup di dalam takut akan Tuhan dan berkeadilan dalam setiap hidup mereka. Amin. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, jangan dikeraskan hati mereka. Kita hanya berdoa seperti itu, ya. Dan semua biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Semoga kita masih bisa Bapak Ibu Saudari Natalan di tahun 2026 dalam setiap kehidupan kita semua. Semoga kalau Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saya sudah pernah menyampaikan kalau dulu perang itu hanya pakai kuda, pakai pedang, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Mungkin juga ada pakai senjata tembak-tembakan di satu tempat, ya Bapak Ibu Saudari, tetapi tidak mempengaruhi wilayah-wilayah yang jauh yang lain yang tidak ikut berperang Bapak Ibu Saudari. Tetapi sekarang saudara, kalau perang itu dilakukan lewat perang zaman sekarang, pakai drone, lalu kemudian pakai apa lagi, nuklir dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu juga bisa mengakibatkan wilayah-wilayah yang tadinya tidak bersengketa Bapak Ibu Saudari, itu bisa, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, berdampak kepada wilayah-wilayah yang mungkin juga tidak bersengketa. Ya, karena senjata yang digunakan tentunya senjata modern seperti yang kita kenal zaman sekarang. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mari saudara, kita mau belajar pada kesempatan hari ini mengenai kerendahan hati yang sejati, yang tentunya tidak lahir dari usaha kita untuk mengecilkan diri, melainkan dari visi yang begitu besar tentang Kristus. Sehingga kita sadar bahwa hidup ini bukan lagi tentang saya, tetapi tentang Dia, tentang misinya dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, untuk memahami kebenaran ini, mari kita belajar dari sumber segala kerendahan hati, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri. Sebagaimana Dia nyatakan dalam perkataannya yang agung tentunya di dalam Markus pasal 10 ayat 45. Saudara, ayat ini tentunya membongkar segala keegoisan kita. Dan tentunya kerinduan Tuhan membangun kembali hati yang rela melayani dalam setiap kehidupan kita semua. Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita perlu melihat untuk memahami identitas baru kita, bukan sebagai bos ketika kita ada dalam setiap kehidupan ini, bukan sebagai raja, melainkan sebagai hamba. Saudara, inilah identitas baru kita sebagai hamba. Saudara, di dalam budaya Yunani, Romawi, dan tentunya juga Yahudi pada masa itu, konsep melayani, saudara, identik dengan pekerjaan seorang budak. Jadi kalau kalian mau melayani Bapak Ibu Saudari, itu biasanya pekerjaan seorang budak atau orang yang berstatus rendah dalam setiap hidup mereka. Jadi kalau Tuhan mengajak saudara menjadi orang yang besar, ya berarti saudara, ya kalau pada zaman itu, maksud saya bukan Tuhan ya, tetapi pada zaman itu, kalau saudara dan saya mau menjadi orang yang besar, berarti saudara harus memiliki banyak pelayan, harus memiliki banyak budak. Tetapi Tuhan Yesus, saudara, Dia membalikkan ya penilaian ini dalam setiap hidupannya. Lalu kemudian kata melayani di sana, saudari, itulah inti dari misi Tuhan. Tuhan bilang, saudari, yang terbesar di antaramu hendaklah dia yang melayani dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah inti dari misi Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan yang melayani. Saudara, anak manusia, di sana juga dikatakan anak manusia. Itu adalah gelar mesianik yang penuh dengan kuasa. Tetapi Yesus menggabungkannya dengan kata melayani. Inilah Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, hal yang perlu kita belajar, bahwa sang penguasa alam semesta itu datang ke bumi tentunya dengan KTP, ya, dengan kartu tanda penduduk dalam setiap kehidupannya, yaitu KTP-nya adalah seorang hamba. Ya, ini ilustrasi atau tanda kutip KTP ini ya, identitas pengenalnya sebagai seorang hamba. Sang penguasa alam semesta datang, saudara, ke bumi ini
tetapi identitasnya adalah seorang hamba. Maka dalam hal ini, saudara, kita tahu bahwa ambisi duniawi untuk mencari posisi tertinggi, saudari kasih Tuhan, itu tidak dilakukan oleh Tuhan kita. Tetapi tentunya saudari ada ambisi sorgawi, yaitu untuk merendah dan untuk mengangkat orang lain, khususnya untuk menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih, Filipi 2 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Kita buka bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Yesus adalah teladan bagi setiap kehidupan kita semua. Dialah teladan yang sempurna. Meskipun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan saudara, dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Pikirkanlah baik-baik. Yesus yang menciptakan alam semesta, Yesus yang menciptakan laut, justru menenangkan badai di laut itu. Yesus yang memiliki segala emas dan perak, itu Bapak Ibu Saudari, tetapi hidupnya ketika dia ada bersama-sama dengan kita sebagai orang yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, identitasnya itu kuat sebagai anak Allah. Justru saudara, karena dia memiliki identitas yang kuat sebagai anak Allah, itu memampukan Yesus Kristus untuk melayani. Bukan sebaliknya dilayani dalam setiap kehidupannya. Saudara, kekuatan sejati kita itu bukan terletak pada seberapa banyak orang yang melayani kehidupan saudara dan saya, tetapi pada seberapa banyak kita bisa melayani orang lain tanpa kita kehilangan martabat, tanpa kita kehilangan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Sekarang banyak orang dapat melayani kehidupan orang lain, tapi karena ada sesuatu, ya, mereka bisa, ya Bapak Ibu Saudari, melayani pimpinan mereka, bos mereka dalam setiap hidup mereka, tapi ujung-ujungnya karena ada sesuatu atau mereka pengen dapetin posisi yang lebih tinggi, makanya mereka bisa, permisi Pak, permisi Bu, ya. Makanya Bapak Ibu Saudari, ada yang istilahnya katanya, ya, wah ini penjilat ini kalau di kantor, ini begini nih kalau di kantor, hanya pengen dilihat bos semata dan lain sebagainya. Ya, banyak orang seperti itu. Mereka bisa melayani karena ada sesuatu dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ya saudara, diingatkan saudara melayani orang lain, kita Bapak Ibu Saudari diingatkan untuk tetap memiliki identitas kita sebagai anak Allah. Bukan karena ada sesuatu, tetapi ini lahir daripada hati. Saudara, mau bosmu kau layani, mau orang yang lebih rendah posisinya, statusnya daripadamu, engkau layani. Karena engkau tahu identitasmu sebagai anak Allah. Ya, saudara, jangan sampai kehilangan martabat dan identitasmu sebagai anak Allah. Ya, ada orang yang pengen, ya Bapak Ibu Saudari, memperoleh kekayaan dengan cara yang instan. Ya, biasanya ada yang wanita yang bisa menjual dirinya, ya, kepada orang yang berduit dan lain sebagainya, supaya dia bisa mendapatkan dari kehidupan yang nyaman, yang enak dan lain sebagainya. Ya, ini menjual identitas kalian dalam setiap kehidupan kalian semua. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, ingatlah baik-baik, kekuatan sejati kita bukan terletak pada seberapa banyak orang yang melayani kita, tetapi pada seberapa banyak kita dapat melayani orang lain. Teruslah melayani orang-orang di sekitarmu, tanpa kehilangan martabatmu, tanpa kehilangan identitasmu sebagai anak-anak Allah. Saudara, kita ini tidak perlu mencari pengakuan. Kita ini tidak perlu mencari validasi manusia. Amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara dan saya tidak perlu mencari pengakuan atau validasi dari manusia, atau penilaian dari manusia. Karena identitas kita itu sudah aman di dalam Kristus. Identitas kita sudah aman di dalam Kristus. Karena itu saudara dan saya bebas untuk menjadi hamba dalam setiap hidup saudara dan saya. Satu ketika ada seorang diaken Bapak Ibu Saudari yang sangat sombong karena jabatannya. Wah, saya ini kan diaken.
Ya, saya ini kan pelayan gereja, saya ini statusnya udah tinggi di gereja nih. Satu hari di gereja, saudari, dia melihat ada kursi yang kotor. Ya, lalu kemudian dia memanggil seorang jemaat yang biasa. Pak, sini. Tolong tuh lap kursi itu, lap kursi. Saya ini kan pejabat gereja, ya jadi nggak pantas melakukan pekerjaan kasar seperti itu. Lalu kemudian jemaat yang disuruh itu tersenyum, Bapak Ibu Saudari, dan segera membersihkannya. Ya, lalu kemudian minggu berikutnya, saudari dikasih oleh Tuhan, pendeta berkhotbah tentang Markus 10 ayat 45 ini. Lalu kemudian setelah khotbah, diaken yang sama melihat Bapak Ibu Saudari ada sampah di lantai. Kemudian dia juga memanggil jemaat yang sama yang minggu lalu saudari yang membersihkan kursi itu. Dia panggil, ya, tetapi jemaat itu berkata, maaf Pak Diaken, minggu lalu kan saya sudah membersihkan kursi yang Bapak perintahkan. Hari ini saya ingin memberikan kesempatan buat Bapak untuk menjadi seperti Yesus yang datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Lalu kemudian lapnya diambilkan, nih Pak, lapnya saya taruh di sini. Ya, saudara yang terkasih, ini mengingatkan kita semua bahwa jabatan rohani bukanlah lisensi untuk saudara dan saya dilayani. Untuk saudara ditepukin tangan di dalam setiap hidup saudara. Kan banyak ya kalau di dalam gereja juga ada orang yang suka ditepukin tangan. Ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan mereka. Ingat, mimbar gereja bukan untuk saudara dan saya ditepukin tangan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Walaupun saudara berpikir untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi hatimu yang di mimbar juga bisa. Wah, ini kalau nggak ada saya, ini nggak bisa maju pelayanan pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Saudara, ingatlah baik-baik, ini mengingatkan kita semua bahwa jabatan rohani dalam setiap hidup saudara bukanlah lisensi untuk kita dilayani. Amin. Jabatan rohani bukanlah lisensi untuk kita dilayani, melainkan panggilan untuk ikut turun tangan dalam setiap hidup saudara dan saya untuk melayani. Saudara yang terkasih, satu ketika dalam pelayanan gereja kami juga demikian. Kalau ada pelayan-pelayan Tuhan yang tidak bisa di hari Minggu, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan untuk mereka melayani, ya khususnya di dalam setiap bidang penyembahan, pujian penyembahan sebagai worship leader atau sebagai pemain musik, Bapak Ibu Saudari, tiba-tiba di hari Minggu mereka tidak bisa hadir, atau tiba-tiba ada dadakan-dadakan mereka tidak bisa melayani, maka kami, biasanya saya bersama istri, itu akan menjadi punggawa terakhir untuk melayani Bapak Ibu Saudari. Tetap hati kita happy, tetap kita bersuka cita, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang yang biasanya menolak pelayanan, tidak mau melayani dan lain sebagainya, kami terakhir yang menjadi penjaga gawang Bapak Ibu Saudari untuk dapat melayani Tuhan, ya dalam setiap hidup kami. Karena kami sudah terbiasa melatih ini sejak masa muda, ya Bapak Ibu Saudari, sebagai pemain pengganti, ya Bapak Ibu Saudari. Walaupun ya saya percaya Tuhan pasti bisa memakai siapapun, tetapi kami membiasakan untuk seperti itu. Kalau memang tidak ada yang bisa melayani, kami akan memberikan diri untuk melayani, ya Bapak Ibu Saudari, dalam bidang-bidang yang tadi saya sebutkan. Saudara yang terkasih, mari, kalau saudara ada di rumah, cobalah minggu ini untuk secara proaktif melakukan tugas yang mungkin biasanya kalian delegasikan kepada pasangan kalian, kepada anak kalian. Apa itu biasanya? Mencuci baju kah? Mencuci piring, ya membersihkan rumah, nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Saudara, yang biasanya kalian lakukan atau kalian delegasikan tugas itu kepada orang-orang yang kalian kasihi, coba lakukan tugas itu secara sendiri, ya. Coba saudara lakukan tugas itu secara sendiri dengan sukacita, tanpa merasa itu tugas rendahan dalam setiap hidupmu. Amin, ya. Jangan bilang Bapak Ibu Saudari ketika saudara merapikan rumah, lalu kemudian oh itu kerjaan rendahan, oh itu kerjaan istri dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari, hubungan suami istri tidak demikian. Hubungan suami istri itu saling dalam setiap hidup mereka. Amin. Ya, bahkan merawat baby pun saudari, ketika saudara pulang kerja sebagai suami, saudara pun juga bisa merawat baby, ya, dalam setiap hidup kalian semua. Di tempat-tempat pekerjaan kita, jadilah orang-orang yang pertama yang membantu setiap rekan kerja yang mungkin kewalahan dalam setiap hidup mereka. Walaupun Bapak Ibu Saudari itu bukan job description dari setiap kehidupan kalian semua.
Ya, biasanya kan orang kantor, Bapak Ibu Saudari, itu kan bukan job desk saya Pak, itu kan kerjaannya dia, biarin aja urusannya dia, saya nggak mau ikut-ikutan dan lain sebagainya. Saudara, jadilah orang pertama yang membantu rekan kerjamu yang sedang kewalahan, dan lakukanlah itu tanpa mengharapkan pujian, ya, tanpa mengharapkan pujian di dalam setiap hidup saudara. Inilah yang pertama saudara diingatkan, ya, untuk memahami bahwa identitas barumu, ya, bukan sebagai bos, tetapi sebagai hamba dalam setiap hidup saudara dan saya. Sehingga saudara tahu bahwa hidup ini bukan tentang saya. Sehingga saudara dapat memohon hati yang rendah hati dan rela melayani dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita perlu memahami tujuan kehidupan kita semua, yaitu untuk misi penebusan. Saudara, bagian kedua dari ayat yang tadi kita baca, ya, saudara, itu menjelaskan cara Yesus melayani. Dan dia bilang, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kata tebusan dalam bahasa aslinya atau Yunaninya litron, itu diambil dari konteks pembebasan budak, ya, atau tawanan dengan membayar harga. Ya, jadi kalau ada budak, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau bebaskan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu memiliki tebusan atau litron ini dengan membayar harga. Jadi ini bukan sekedar aktivitas sosial, melainkan tindakan penyelamatan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ini dijelaskan cara Yesus melayani. Nyawanya itu menjadi tebusan bagi setiap kehidupan kita semua. Nyawanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia sudah membayar harganya dan lunas dibayar untuk menyelamatkan setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari kita sama-sama renungkan. Biasanya manusia memiliki ambisi pribadi dan keegoisan di dalam setiap kehidupannya. Dan ambisi pribadi dan keegoisan kita itu berfokus kepada keuntungan diri kita sendiri. Wah, kalau ini kita lakukan ini tapi tidak ada untung buat kita, ngapain kita kerjain? Kalau kita ngelakuin yang ini tetapi dari hal ini tidak memberikan keuntungan buat kita, ngapain kita kerjain? Dalam setiap kehidupan kita semua, biasanya manusia seperti itu. Mereka memiliki ambisi pribadi dan keegoisan, saudari, yang fokusnya kepada keuntungan diri sendiri. Wah, kalau saya melayani tetapi saya nggak dapetin sesuatu, saya malas melayani. Kalau saya mau melayani tetapi kalau saya nggak dapetin duit, love gift dan lain sebagainya, aku malas melayani. Kalau saya melayani tetapi kalau waktu saya ditambah, saya malas melayani, saya nggak mau dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah yang biasanya ada di dalam setiap ambisi pribadi dan keegoisan kita yang berfokus kepada keuntungan diri sendiri. Sebaliknya, misi Kristus berfokus kepada pemberian diri. Ya, untuk saudara dan saya memberikan diri, memberikan hidup untuk keuntungan orang lain, bukan keuntungan dirimu sendiri, untuk keuntungan orang lain. Saudara yang terkasih, mari kita belajar memberikan hidup kita dengan melayani Tuhan dan melayani sesama. Bapak Ibu Saudari, waktu saya muda, bahkan ya beberapa tahun yang lalu, ya saya sering sampaikan, saya ini pernah, Bapak Ibu Saudari, ibadah itu dari sejak saya muda, pagi sore. Ya Bapak Ibu Saudari, beribadah, saya yang melayani di pagi, saya lagi yang melayani di sore. Ya dari muda, nikah juga demikian. Ya hujan-hujanan, naik kendaraan roda 2. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sampai hari ini pun masih roda 2, bersyukur kepada Tuhan. Tetap kami bersyukur. Ya, ketika kami melayani pagi harus di kota ini atau wilayah ini. Ya, lalu kemudian nanti sorenya harus di wilayah Pasar Minggu, Bapak Ibu Saudari, atau sebaliknya. Setiap minggu bertahun-tahun kami melatih, Bapak Ibu Saudari, bukan untuk demi keuntungan diri sendiri, tetapi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memberikan keuntungan bagi orang lain supaya mereka semua diselamatkan di dalam kasih Kristus. Itulah tujuan pelayanan kita yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu Saudari. Jika hidup kita ini tentang saya, maka tujuan akhirnya tentunya adalah kenyamanan, tentunya adalah kebahagiaan dalam setiap kehidupan saya. Satu ketika waktu saya memutuskan untuk keluar dari organisasi lama, Bapak Ibu Saudari, waktu itu ya udah beberapa belas tahun yang lalu, ya organisasi lama saya sampaikan, ya saya mau dikuliahin, mau di S2-in, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mau dikasih ini, kasih itu, ya ada pokoknya ada itulah Bapak Ibu Saudari, kenyamanan yang mereka berikan dalam setiap kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Tetapi saya menolak untuk tidak, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan iman bersama dengan Tuhan,
bersama dengan jemaat-jemaat yang dilayani pada saat itu. Ya Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari organisasi sebelumnya. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, kalau untuk nyamanan lebih enak sebenarnya yang sebelumnya, ya daripada yang sekarang. Ya dalam setiap kehidupan kita semua. Karena kenyamanan sudah disediakan setiap bulannya. Tempat sudah dihadirkan setiap bulannya. Ya itu menjadi kebahagiaan dalam setiap kehidupan saya bersama istri saya, tetapi kami tidak memilih untuk seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, jika hidup ini tentang saya, jika hidup ini tentang kita, saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka misi penebusan Allah dalam setiap kehidupan kita semua menjadi sia-sia. Saudara, maka tujuan kita, saudara yang kasih Tuhan, tentunya di dalam misi penebusan Allah, bukan hanya atau bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi saluran berkat, menjadi keselamatan bagi orang lain, apapun harganya, berapapun harga yang harus dibayar. Ya saya ingat waktu itu teman-teman muda yang kami melayani di Pasar Minggu Bapak Ibu Saudari, karena rumahnya waktu itu di Depok, saudari kasih Tuhan. Jadi karena mereka mungkin tidak punya ongkos kali ya, tapi mereka tidak ngomong sama saya Bapak Ibu Saudari. Kalau ngomong pasti saya kasih sesuatu untuk mereka pulang. Jadi beberapa rekan muda waktu beberapa belas tahun yang lalu, mereka pulang dari Pasar Minggu itu jalan kaki sambil ngamen Bapak Ibu Saudari, sambil bawa gitar gitu ya. Jadi mereka pulang tapi mereka happy. Satu ketika mereka ceritakan kepada kami dan saya kaget. Masa sih kalian ngamen? Iya. Ya tapi dibawa happy Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya di dalam setiap kehidupan mereka. Ya mereka tahu dalam setiap hidup mereka itulah pelayanan yang sesungguhnya. Ya di mana mereka dapat melayani umat Tuhan. Walaupun pulang Bapak Ibu Saudari harus berjalan kaki. Ya Bapak Ibu Saudari. Karena waktu itu mereka masih muda. Ya dalam setiap hidup mereka. Ya saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita belajar. Disinilah kehidupan kita menjadi saluran berkat. Harus ada bayar harga demi keselamatan orang lain. Berapapun harga yang harus kita bayar. Belum lagi teman-teman yang punya jiwa misi ke Papua, jiwa misi ke Kalimantan, ke pedalamannya Bapak Ibu Saudari, jiwa misi di Sumatera pedalamannya, di Lampung pedalamannya. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi kalau misalkan kita ada di dalam satu wilayah, ada juga pedalamannya Bapak Ibu Saudari. Ada orang-orang, misionaris-misionaris yang punya hati sampai ke pedalaman itu dalam setiap hidup mereka. Saudara, itulah bayar harga dalam setiap kehidupan mereka. Walaupun saudari, resikonya mereka tidak makan, resikonya mereka tidak mendapat sesuatu, resikonya mungkin juga nyawa menjadi taruhan dalam setiap hidup mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari semua ini demi Bapak Ibu Saudari keselamatan bagi jiwa-jiwa itu untuk mengenal karya Kristus di dalam setiap kehidupan kalian semua. Paulus berkata ya di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kita buka sama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, Paulus tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal saja dia sampai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan. Jadi spirit yang sama dimiliki oleh Paulus. Karena spirit ini Bapak Ibu Saudari juga ya, ini lahir daripada Kristus yang dia layani. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, saudari kasih Tuhan, ini persis seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena Paulus itu hamba Kristus. Jadi kalau saudara bilang agama Kristen lahir dari Paulus, Bapak Ibu Saudari, kamu keliru, kamu salah. Justru Paulus mengikuti teladan daripada Kristus dalam setiap kehidupannya. Maka kekristenan tentunya lahir Bapak Ibu Saudari dari Kristus sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, bagi Paulus nyawanya sendiri bukanlah harga yang terlalu mahal untuk dibayar demi misi Injil. Makanya misionaris-misionaris yang zaman-zaman sebelumnya saudari, yang sering saya dengar, sering saya baca, ya Bapak Ibu Saudari, bagaimana mereka memberikan nyawanya. Ya, saudara, mereka menginjil, salah satunya kalau di Indonesia No Mention Bapak Ibu Saudari ya, mereka menginjil atau dia menginjil di tanah Batak. Bahkan ada misionaris-misionaris
ya selain no mention yang diutus, lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, nyawanya menjadi taruhan dalam setiap hidupannya. Dan Paulus, Bapak Ibu Saudari, ingat baik-baik, saudara yang terkasih, nyawanya sendiri bukanlah harga yang terlalu mahal untuk dibayar demi misi Injil. Ambisinya yang dulu sebagai orang Farisi, yang fanatik, yang ingin menyerang kekristenan, yang ingin menghabisi kekristenan, Bapak Ibu Saudari, itu telah mati ambisinya yang dulu. Dan itu digantikan sekarang dengan ambisi yang kudus dalam setiap kehidupan Paulus. Yaitu apa ambisi yang kudus itu? Ya, untuk memberitakan Kristus, untuk memberitakan Injil di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, inilah yang kita lakukan setiap hari. Inilah yang saya lakukan di channel Pastor Deso. Ya, walaupun mungkin ada kelelahan, baik secara fisik, secara mungkin juga batin, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, semua kita lakukan demi Injil. Ya, semua kita lakukan demi pekerjaan Kristus, supaya makin banyak orang-orang yang mendengar kasih Kristus lewat pelayanan Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi apapun musim saya, ya saudari, apapun musim saya dalam setiap kehidupan saya akan tetap melayani kalau memang Tuhan izinkan hari itu. Ya, kalau memang memungkinkan pasti saya melayani. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi beberapa waktu yang lalu saya juga tidak melayani ya beberapa minggu karena ada beberapa perjalanan misi yang harus dikerjakan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, koneksinya tidak memungkinkan, tempatnya juga tidak memungkinkan pada saat itu. Ya, kuotanya juga tidak memungkinkan pada saat itu. Ya, tetapi kalau semua memungkinkan pasti Pastor Deso Bapak Ibu Saudari hadir setiap pagi. Ya, kalau ibadah minggu ya jam 7 seperti ini dan jam 5 sore nanti. Kalau setiap hari Senin sampai Sabtu 7:30, buat alarm dalam setiap kehidupan kalian semua untuk mengikuti Kristus lewat channel Pastor Deso. Kalau itu pun kalian terberkati ya Bapak Ibu Saudari. Ya ingat ya, iring Tuhan itu gak ada paksa-paksaan Bapak Ibu Saudari. Kalau kalian terberkati silakan, kalau kalian tidak terberkati ya sama saja, kalian cari yang lain yang memberkati jiwa kalian. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, ini tentunya menantang motivasi kita semua. Apakah kita melayani itu agar untuk dipuji? Apakah saudara dan saya melayani itu karena saudara peduli bahwa jiwa-jiwa itu dilepaskan dari belenggu dosa, dari keegoisan? Jiwa-jiwa itu menikmati hadirat Tuhan ketika kita menaikkan setiap pujian penyembahan. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti akan Bapak Ibu Saudari pelayanan-pelayanan kita semua dimurnikan. Ya, apakah saudara melayani pribadimu sendiri? Apa saudara peduli kepada setiap jiwa-jiwa itu? Atau saudara hanya ingin dipuji oleh orang dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Ini tentunya menantang motivasi kita semua dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ada tokoh penginjil yang bernama Corrie ten Boom, ya. Corrie ten Boom, Bapak Ibu Saudari. Di satu ketika dia menyembunyikan orang Yahudi, ya Bapak Ibu Saudari, dari Nazi. Satu kali dia berkata, rahasia hidup saya hanyalah satu, Yesus. Dan saya akrab dengan Yesus, kata Corrie ini Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian keluarganya akhirnya membayar harga yang mahal untuk misi penebusan atau misi yang dilakukan oleh Corrie ten Boom ini. Saudara, ayahnya dan kakaknya yang bernama Betsy itu meninggal di kamp konsentrasi. Ya, Corrie itu selamat karena ada kesalahan administrasi camp pada saat itu, setelah perang itu. Saudara, lalu kemudian ketika perang berakhir, dia berkhotbah tentang pengampunan. Suatu hari di sebuah gereja di Jerman, Bapak Ibu Saudara, dia bertemu dengan seorang penjaga camp yang paling kejam. Ya, tempat di mana Betsy kakaknya itu meninggal atau saudaranya itu meninggal. Saudara, penjaga itu mendekatinya setelah Corrie ten Boom ini berkhotbah. Ya, penjaga itu mendekati tangannya, mengulurkan tangannya dan berkata, dia sekarang sudah percaya Yesus dan memohon ampun, meminta ampun ya kepada Corrie ten Boom terhadap apa yang pernah dilakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, lalu ketika orang ini datang, kemudian Corrie ten Boom ini membeku Bapak Ibu Saudari. Ada kenangan-kenangan pahit yang membanjiri hatinya. Lalu kemudian di dalam hati dia berdoa, Tuhan, aku ini tidak bisa mengampuninya. Lalu Roh Kudus mengingatkannya, saudari dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Lalu kemudian Corrie ten Boom ini Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, dia berkata,
kepada orang tersebut. Saya merasakan kasih Yesus memenuhi hati saya yang beku itu. Lalu kemudian dia menjabat tangan orang itu dan berkata, saudaraku, saya mengampuni kamu dengan segenap hati saya. Saudara, itulah harga dari misi penebusan. Mengampuni ketika rasanya mustahil dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, yang kedua kita diingatkan untuk kita dapat memahami tujuan kehidupan kita semua. Saudara dan saya memiliki misi penebusan. Saudara memiliki misi daripada Allah. Kenapa saudara dan saya diselamatkan? Ya, saudara yang terkasih, mari kita lihat kembali, kita evaluasi kembali ya setiap hati kita semua saat kita melayani di gereja. Cek motivasi kita. Saudara, apakah ingin dipuji dalam setiap kehidupan kita semua oleh orang? Ya Bapak Ibu Saudari, apakah saudara dan saya di dalam setiap kehidupan saudara ketika dikritik oleh orang, saudara akan berhenti melayani di dalam setiap kehidupan saudara? Mari saudari yang dikasih oleh Tuhan, cek motivasi kita semua. Saudara yang terkasih, apakah saudara rela kehilangan sedikit waktu istirahatmu untuk melayani Tuhan? Untuk mendengarkan curhat seorang teman yang mungkin sedang bergumul dalam setiap kehidupannya. Aduh, mesti janjian lagi sama dia lagi. Aduh, padahal ini waktu istirahat saya. Padahal ini waktu istirahat saya, mesti pelayanan dan lain sebagainya. Aduh, mesti jauh lagi ke tempat pelayanan dan lain sebagainya. Saudara, sebagai anak-anak Allah kita rela kehilangan demikian. Mau waktu, tenaga, pikiran kita, bahkan keuangan kita demi jiwa-jiwa itu agar mereka diselamatkan. Tanpa kita terburu-buru Bapak Ibu Saudari menolak dan memotong setiap pembicaraan-pembicaraan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, mari inilah yang kedua. Bagaimana saudara diajak untuk memiliki spirit kerendahan hati dan tentunya untuk rindu melayani dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan yang ketiga, saudara pahamilah ada kekuatan doa di dalam setiap kehidupan saudara. Doa itu bukan daftar permintaan, melainkan memohon hati yang baru kepada Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang ketiga. Supaya saudara sadar di dalam setiap doa-doa kita semua bukan daftar permintaan yang saudara dan saya ajukan kepada Tuhan, melainkan saudara dan saya memohon hati yang baru kepada Tuhan. Saudara, jika Yesus adalah anak manusia yang datang untuk melayani dan memberikan nyawanya, maka kita sebagai pengikut-pengikutnya tidak mungkin hidup dengan standar yang berbeda atau dengan standar yang lebih rendah. Yesus berkata seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Matius 10 ayat 24. Jadi standar hidup kita orang-orang percaya, standar kita adalah standar sang guru. Standar kita adalah Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu melayani, yaitu berkorban dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau dalam pelayananmu saudara tidak memiliki spirit untuk melayani, tidak berkerinduan untuk melayani, tidak berkerinduan untuk berkorban, saudara, standarmu itu siapa dalam setiap pelayananmu? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari jadikan Yesus sebagai standar kita, bukan pendetamu. Bukan pemimpin-pemimpinmu standar kita. Mereka pun belajar daripada Yesus dalam setiap kehidupan mereka. Dan kita pun belajar Bapak Ibu Saudari kepada mereka. Karena mereka memiliki standar Kristus dalam setiap hidup mereka. Jadi sebenarnya kita belajar daripada pemimpin-pemimpin kita, bukan mengkultuskan mereka. Tetapi mereka sendiri menghadirkan, saya pun terberkati dengan orang-orang atau pendeta-pendeta yang Bapak Ibu Saudari menurut saya mereka menghadirkan Kristus dalam pelayanan mereka. Mereka berjiwa seperti Kristus dalam pelayanan mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, saya pun juga memiliki ya Bapak Ibu Saudari gembala-gembala ataupun pendeta-pendeta, mau disebut Bapak rohani, mau disebut kakak abang rohani dan lain sebagainya. Saya pun memiliki di lingkaran saya sebagai Bapak Ibu Saudari orang-orang yang perlu saya dengar. Walaupun saya tidak ketemu setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan, saya nggak ketemu dengan mereka. Tetapi saya mendengar setiap apa yang menjadi masukan mereka lewat setiap khotbah-khotbah yang disampaikan. Apalagi kalau nanti kita bertemu. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun juga demikian. Ya, kita belajar daripada setiap orang-orang ini, pemimpin-pemimpin yang hidup yang dipercayakan di zaman kehidupan kita, supaya kita belajar lewat mereka
Tetapi intinya pembelajaran yang kita pelajari adalah bagaimana saudara dan saya memiliki kehidupan Kristus yang rindu melayani, rindu berkorban dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, saudari mari, ya kalau kita dalam setiap kehidupan kita semua melakukan dengan kekuatan sendiri, maka tidak bisa. Pak pendeta saya ini udah melayani, Pak pendeta saya ini sudah berkorban, tetapi saya nggak terima kalau dilukai seperti ini dalam setiap kehidupan saya. Karena saudara melakukannya dengan kekuatan saudara sendiri. Ya, hati yang secara alami egois Bapak Ibu Saudari, itu tidak bisa dipaksa untuk menjadi rendah hati. Dengan kemampuan mereka sendiri tidak bisa. Maka hati itu saudari dikasih oleh Tuhan perlu didoakan. Disinilah pentingnya kita berdoa. Ya, makanya gereja yang kami bangun saat ini Bapak Ibu Saudari yang dipercayakan oleh Tuhan tentunya, saudara, tahun 2026 kami rindu semua orang, semua pelayan-pelayan Tuhan lebih banyak berdoa. Walaupun kita tidak bisa memaksakan setiap hidup mereka, tetapi Bapak Ibu Saudari mereka yang mendengar suara gembala, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya mereka mendengar apa yang menjadi kerinduan ini. Bukan untuk kepentingan kami, supaya hidupmu tuh kuat, supaya keegoisanmu tuh makin merosot. Ya Bapak Ibu Saudari, makin menurun volumenya dalam setiap hidup saudara. Makanya disinilah pentingnya kita berdoa. Kalau ada dalam setiap keluarga-keluargamu yang masih keras dalam hatinya, berdoalah. Amin Bapak Ibu Saudari. Doa yang alkitabiah bukan hanya tentang meminta berkat, tetapi tentunya doa yang alkitabiah, saudara dan saya memohon hati yang baru. Hati yang rela melayani dalam setiap hidupmu, keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, teman-teman di dalam gerejamu. Saudara, inilah saudari ketika saudara dan saya berdoa dalam setiap hidup saudara. Kita meminta hati yang baru dalam setiap kehidupan kita semua. Kita memohon hati yang rela melayani seperti hati Yesus. Inilah peperangan rohani melawan orang-orang yang egois di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita berdoa, kita hanya berdoa. Ya, pelayanan itu gak bisa memaksa Bapak Ibu Saudari. Ya, kamu harus begini ya. Kamu nanti kalau nggak pelayanan nanti saya kasih SP ya dan lain sebagainya. Nggak bisa. Pelayanan itu nggak bisa seperti itu. Kita hanya bisa berdoa, memohon supaya mereka semua memiliki hati seperti Kristus yang rela melayani, yang rela bayar harga. Ya saudara, mari sama-sama kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Markus 10 ayat 35 sampai ayat yang ke-37. Dikatakan demikian. Markus 10 ayat 35 sampai 37. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau mengabulkan satu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat kepadamu?" Kata Tuhan Yesus kepada Yakobus dan Yohanes ini. Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Saudara, sebenarnya ini ironis. Kalau di ayat 45 saudari, ya ada jawaban langsung dari ambisi dua murid ini. Ternyata Yakobus dan Yohanes, Bapak Ibu Saudari, mereka datang kepada Yesus meminta posisi tertinggi di kerajaannya. Mereka berpikir Bapak Ibu Saudari tentang diri mereka. Mereka berpikir tentang saya nanti, ya Tuhan jangan lupain saya ya Tuhan. Kalau nanti Tuhan memerintah nanti jangan lupakan saya, kami berdua nih Tuhan. Jangan lupakan kasih posisi ya buat saya ya Tuhan. Kasih kemuliaan ya buat saya ya Tuhan. Saudara, Yesus tidak memarahi mereka dengan kasar, tetapi tentunya mengoreksi pemikiran mereka dengan memperkenalkan kembali kerajaannya. Ya Bapak Ibu Saudari, bahwa kerajaannya itu dibangun di atas kayu salib. Ya, kerajaannya itu dibangun di dalam kerendahan hati, bukan untuk memerintah bangsa Yahudi pada saat itu atau orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudari. Jadi pada saat itu ketika Yesus ada di masa hidup mereka, Bapak Ibu Saudari, orang-orang Yahudi di zaman itu, saudara, mereka merindukan sebuah ataupun seorang pemimpin juru selamat, bukan secara batin, ya, tetapi sebagai pemimpin politik, Bapak Ibu Saudari. Jadi ternyata hal ini juga mencengkram pemikiran Yakobus dan Yohanes. Mereka berpikir Yesus ini nanti akan menjadi seorang tokoh yang
seorang tokoh politik yang berpengaruh akan menjadi pemimpin bagi bangsa itu. Ternyata Yesus tidak seperti itu. Malah dia mati di kayu salib. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi Yesus mengajari mereka ya supaya menggeser setiap fokus, setiap doa mereka. Daripada beri saya posisi, menjadi ubahlah hati saya. Supaya mereka murid-muridnya mulai mengubah hati dalam setiap hidup mereka. Saudara yang terkasih, maka mari ketika kita berdoa, saudara, itu berarti kita lagi melawan keegoisan kita semua. Dan itu tentunya secara sadar, saudara diingatkan bahwa setiap hari saudara perlu menyerahkan daftar keinginan saudara kepada Tuhan dan memohon agar Roh Kudus membentuk karakter Kristus dalam hidup saudara. Ya, bahasa yang sederhananya zaman kita, saudara perlu mendownload setiap nilai-nilai Kristus dalam setiap hidup saudara dan saya. Terutama karakter seorang hamba. Ya, orang itu bisa menjadi seorang hamba kalau dia tidak punya apa-apa. Tapi kalau dia sudah jadi apa-apa, dompetnya penuh, pekerjaannya diberkati, rumah tangganya baik dan lain sebagainya, biasanya sulit untuk menundukkan hati. Makanya Bapak Ibu Saudari, di gereja itu saudara latihan menundukkan diri kepada pemimpin rohani yang dipercayakan dalam setiap hidup saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu membentuk karakter Kristus dalam diri saudara. Ya, terutama karakter seorang hamba. Makanya perlu kita ke gereja, perlu kita menemukan seorang mentor rohani untuk membimbing setiap kehidupan saudara dan saya. Dan setiap di akhir sesi biasanya saya kasih tahu Bapak Ibu Saudari, buat kalian yang mau didoakan, mau yang curhat, saudara bisa kontak nomor kami. Ya, sekarang saya membiasakan seperti itu. Kalau saudara belum mendapati nomor Pastor Deso, saudara bisa langsung chat pastor. Ya, saudara bisa sebutkan nama saudara. Saya dari ini, pastor dari kota ini, nama saya ini. Pastor bisa nggak minta nomor handphonenya dan lain sebagainya. Nanti kami pasti akan berikan kepada saudara-saudari yang tentunya rindu ya untuk mungkin konseling, mungkin juga didoakan, atau mungkin sekedar curhat dalam setiap hidup saudara. Ada loh orang yang curhat saja ketika nelpon kepada istri saya. Curhat banyak Bapak Ibu Saudari. Ya, istri saya mendengar saja. Ya, nanti di akhir tentunya kami mendoakan ya dan menguatkan setiap kehidupan kalian semua. Jadi jangan malu, jangan ragu kalau memang saudara memang ada di dalam setiap kebutuhan-kebutuhan khusus ya, rindu didoakan, atau saudara mengalami pergumulan-pergumulan yang berat dalam setiap hidupmu, atau sekedar saudara didoakan, atau saudara didoakan rumah saudara, atau ada orang yang sakit di rumah sakit ya, atau ada saudara membuka usaha yang baru, saudara rindu didoakan. Saudara jangan ragu ya, kalau saudara rindu nanti saudara bisa inbox saja kepada Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, mudah-mudahan saya bisa hadir ke tempat saudara, ke wilayah saudara kalau Tuhan izinkan. Ya Bapak Ibu Saudari, ada beberapa waktu belakangan ada beberapa yang hadir atau kontak, Pak Pendeta bisa nggak Bapak Pendeta untuk berkhotbah di tempat kami, tapi lewat Zoom saja ya Bapak Pendeta ya. Jadi saya bersyukur kalau memang ada seperti itu pun nggak masalah. Kalau waktunya saudara saya bisa, pasti saya akan bilang bisa. Ya, tapi kalau nggak bisa saya akan sampaikan tidak bisa. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi jangan baper ya kalau tidak bisa, ya biasa saja, nanti dicoba lagi waktu yang mendatangnya ya. Kalau tempatnya jauh saudara bisa kita gunakan Zoom. Ya, kita hadir dalam setiap teknologi, kita bisa gunakan itu semua. Kalau saudara membutuhkan pelayanan Pastor Deso dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, mari doa itu saudari sekali lagi menjadi medan perang, di mana setiap ambisi-ambisi kita itu yang dangkal dimatikan, dan tentunya ambisi sorgawi untuk melayani Tuhan itu dihidupkan, untuk melayani sesama itu dihidupkan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seorang petapa tua ditanya oleh muridnya, "Guru, bagaimana caranya melawan pikiran yang sombong yang selalu muncul dalam setiap kehidupan saya?" Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, gurunya ya dia tidak menjawab, tetapi dia mengambil ember dan kemudian dia berkata, "Coba isi ember ini dengan batu sampai penuh." Lalu kemudian muridnya itu melakukannya, saudari kasih Tuhan. Muridnya melakukan, ya mengisi ember itu dengan batu sampai penuh. Ya saudari kasih Tuhan. Lalu kemudian sekarang sudah penuh guru. Lalu gurunya bilang, "Sekarang bawa ember itu ke sungai dan isi dengan air sampai penuh," kata gurunya. Lalu murid itu kebingungan, saudari. "Guru, ini kan sudah penuh dengan batu. Bagaimana bisa diisi dengan air?" Lalu kemudian gurunya tersenyum. "Nah,
hati yang penuh dengan ambisi, hati yang penuh dengan keegoisan, itu sama seperti batu-batu ini yang ada di dalam ember ini. Tidak akan pernah bisa diisi dengan kerendahan hati. Tidak akan pernah bisa diisi dengan kasih. Ya, itu melambangkan air, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita pengen mengisi ember itu, keluarkan dulu batu-batu itu. Keluarkan dulu batu-batu itu. Dan yang bisa mengeluarkan batu-batu itu adalah doamu. Saudara yang terkasih, lewat cerita ini kita diingatkan, mengakulah kepada Tuhan bahwa hatimu ini penuh dengan aku, penuh dengan batu-batu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita rindu supaya batu-batu itu kita kosongkan. Setiap bejana hati kita semua, kita kosongkan setiap kesombongan dalam setiap hidup saudara yang selalu muncul dalam setiap hidup kita semua. Lalu mintalah Dia mengisinya dengan rohnya yang lembut, sehingga saudara selalu diairi dengan setiap kebenaran-kebenaran firman-Nya dalam setiap hidup saudara. Maka mulailah hari ini dengan doa-doamu kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku ingin menjadi saluran berkat-Mu. Bukakan mataku untuk melihat kebutuhan orang lain di sekitarku. Bukakan mataku untuk melihat setiap kebutuhan pekerjaan Tuhan yang perlu kudukung di dalam setiap hidupku. Dan berikanlah aku kerelaan untuk turun tangan dalam setiap hidupku. Mulailah doa-doa singkat seperti ini. Nanti Tuhan akan hadirkan orang-orang yang perlu saudara tolong. Saudara-saudara, keluarga-keluarga, atau orang-orang yang tidak bisa makan, tidak bisa sekolah. Pekerjaan Tuhan yang perlu saudara dukung dalam setiap hidup saudara. Saudara yang terkasih, mari saya mau mengajak kita semua. Ketika kalian merasa ingin menjadi pusat perhatian dalam sebuah percakapan, berdoalah dalam hati. Tuhan, matikan egoku. Buat aku mampu mendengar, buat aku mampu menghargai orang lain dalam setiap hidupku. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, dunia ini terus-menerus berteriak. Ya, bahwa ini tentang kamu, ini tentang aku, ini tentang saya. Kejarlah kebahagiaanmu, kejarlah ambisimu, kejarlah posisimu. Tetapi firman Tuhan hari ini dari Markus 10 ayat 45 mengingatkan kita semua. Saudara, hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini bukan tentang kamu dan saya. Ini tentang Dia yang datang untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi setiap kehidupan kita semua. Yesus telah membuka jalan itu. Dia telah menunjukkan bahwa identitasnya yang sejati ditemukan dalam menjadi seorang hamba. Bahwa tujuan hidupnya Bapak Ibu Saudari yang agung adalah terlibat dalam misi penebusan yang Allah sediakan dalam setiap kehidupan kita semua. Dan tentunya saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan untuk hidup seperti itu hanya datang melalui doa yang rendah hati. Dan Yesus pun berdoa setiap hari. Dia memohon saudari yang dikasihi oleh Tuhan di dalam setiap doa-doanya untuk dia dapat menyelesaikan pekerjaannya itu. Saudara, marilah ketika saudara selesai setiap khotbah ini, ya Bapak Ibu Saudari, saudara mari kita memiliki tekad yang baru untuk berdoa melawan keegoisan-keegoisan kita, untuk melayani tanpa pamrih dalam setiap hidup kita semua. Dan tentunya untuk hidup dengan keyakinan bahwa karena Kristus telah memberikan segalanya bagi kita, maka hidup kita ini bukan lagi tentang saya, melainkan tentang Yesus. Dan biarlah kasih-Nya saudara bagi dunia ini dalam setiap kehidupan kita semua. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita kembali dalam setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Engkau adalah Raja dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah menebus setiap kami semua. Terima kasih. Tuhan, ampuni kami kalau hari-hari ini kami sering egois yang selalu ingin menjadi pusat perhatian. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami karena doa-doa kami mungkin lebih banyak berisi aku daripada mengenai Engkau, mengenai orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami. Mungkin karena pelayanan kami seringkali lebih mencari pujian daripada mencari wajah-Mu. Ampuni kami Tuhan karena ambisi kami yang mungkin telah membangun kerajaan kami sendiri. Sementara kerajaan-Mu kami abaikan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, biarlah kami boleh bertobat dalam setiap kehidupan kami semua. Kami menyerahkan hati kami semua. Oh Tuhan, biarlah Engkau terus yang menyucikan, membentuk setiap hidup kami menjadi hati seorang hamba. Ajar kami untuk melayani tanpa pamrih. Ajar kami untuk memberi tanpa menghitung untung dan rugi.
Ajar kami untuk mengasihi tanpa syarat dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan ketika kami merasa lelah, ketika kami merasa tidak dihargai, ketika ambisi lama kami berbisik dalam setiap kehidupan kami, ingatkan kami kepada tangan-Mu itu yang berlubang paku. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus arahkan setiap hati kami untuk melihat kepada karya salib daripada Kristus Yesus Tuhan kami. Karena kami percaya di sanalah kami melihat bahwa kerendahan hati adalah kekuatan yang sejati. Bahwa melayani adalah kemuliaan yang tertinggi dalam setiap kehidupan kami. Dan bahwa kehilangan hidup kami adalah satu-satunya cara untuk menemukan hidup yang sesungguhnya di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau cukup untuk memenuhi kekosongan hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau layak menerima seluruh hidup kami. Bukan setengah hati, bukan sisa waktu, tetapi biarlah Tuhan kami juga boleh terus belajar, memberikan segalanya bagi Tuhan. Mulailah dari hari ini, ambillah hidup kami. Jadikanlah itu milik-Mu sepenuhnya. Di dalam nama Yesus kami percaya, hidup kami bukannya milik kami sendiri. Hidup kami bukannya aku lagi, tetapi milik-Mu ya Tuhan Yesus. Dan aku tentunya akan terus rindu melayani dengan sukacita sampai akhir hidup kami. Karena kami tahu bukan tentang kami, tetapi ini semua tentang Engkau yang hidup, yang berkuasa sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Rahmatilah setiap kami semua dan bawalah setiap hidup kami semakin mengasihi Engkau. Diberkatilah setiap hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu diberkati oleh karena Tuhan. Studimu, pekerjaanmu, bisnis usahamu, biarlah Tuhan rahmati, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita boleh mengangkat kedua tangan kita akan mengakhiri ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anak yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus boleh menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Untuk kali yang kedua di awan permai menjemput kita semua menuju langit yang baru, Yerusalem baru, surga di mana Yesus Kristus memerintah. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Saudara yang terkasih, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat waktu yang saudara hadirkan lewat pelayanan Pastor Deso. Saudara, sedikit pengumuman pada kesempatan hari ini pengumumannya ya, kalau di TikTok bisa kelihatan. Saudara yang rindu pelayanan konseling, saudara bisa catat ya nomor WA saya, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ya, kalau saudara rindu, tentunya kami hadir dalam pelayanan konseling, saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Pastor Deso hadir sebagai sahabat dalam perjalanan iman kalian. Jadi bagi kalian yang membutuhkan bimbingan doa, bimbingan konseling, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, saudara bisa screenshot ya apa yang saya tampilkan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, saudara bisa screenshot, lalu kemudian saudara bisa lihat ada pelayanan konseling, ya ada penata layanan juga dalam persembahan syukur. Kalau saudara rindu memberikan persembahan hari ini, persembahan milik Tuhan, ya persepuluhan atau persembahan misi untuk pembangunan gereja, saudara dapat memberikannya Bapak Ibu Saudari ke nomor rekening ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, BCA 7650478856 atas nama Angelin, atau di bio profil di TikTok kami ya Bapak Ibu Saudari ya, itu ada, atau di deskripsi video YouTube saya. Ya, saudara dapat memberikan persembahan di bio profil Pastor Deso kalau saudara terberkati tentunya lewat pelayanan Pastor Deso. Dan lalu kemudian bagi saudara yang belum tahu bahwa kami ada pelayanan live stream, saudara setiap hari kami ada pelayanan live stream jam 7.30 ya setiap pagi. Nanti sore jam 5 jangan lupa ada ibadah online juga seperti ini yang kedua kali. Oke, itu saja yang saya bisa tampilkan Bapak Ibu Saudari karena tidak boleh lama-lama ya. Haleluya, terima kasih ya Bapak Ibu Saudari, tentunya buat kalian yang rindu ya ikut mendukung segala pekerjaan Tuhan, saudara yang ada di luar negeri, di Singapura, Malaysia, saudara bisa menggunakan Social Bus. Saudara bisa masuk ke bio profil Pastor Deso atau profil saya ya, atau saudara DM kalau memang saudara mau DM. Jangan lupa ketika saudara memberikan persembahan-persembahan, nanti saudara bisa screenshot kembali, lalu kemudian saudara mengingatkan kami kembali. Ya, takutnya tidak teringat Bapak Ibu Saudari ya, minimalkan kalau diingat itu bisa didoakan dan lain sebagainya. Jadi ketika saudara sudah memberikan persembahan, jangan lupa saudara screenshot, lalu kemudian saudara DM ke kami, bisa lewat WA yang tadi,
ya, WA-nya belum ya, 085175292029. Nah saudara bisa catat dengan cepat saja ya Bapak Ibu Saudari. Karena saya takut kena pelanggaran kalau misalkan ditampilin. Jadi saya nggak tampilin nomor WA maupun nomor rekening, tetapi saya akan sampaikan bagi saudara yang terberkati, dukunglah selalu dengan tulus. Oke, itu saja saudari, selamat hari Minggu. Biarlah setiap firman Tuhan yang dibagikan setiap hari lewat channel ini boleh terus menjadi berkat buat kehidupan kalian semua. Sekali lagi, yang terberkati saudara juga bisa menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara masing-masing. Thank you ya. Selamat hari Minggu. Terima kasih dari Tangerang Selatan, terima kasih dari Solo, terima kasih dari Manado, terima kasih dari Surabaya, dari Nganjuk. Thank you ya buat teman-teman semua dari Malaysia. Terima kasih. Ya, teman-teman semua tadi juga dari Australia juga hadir. Terima kasih buat teman-teman semua yang hadir setiap harinya lewat channel Pastor Deso. God bless you ya. Selamat hari Minggu, sampai ketemu nanti sore jam 5 sore. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat, God bless you. Buat kalian yang ada di kota Depok rindu untuk ibadah bersama dengan Pastor Deso, saudara bisa hadir di jam 10 pagi. Ya, itu ada di daerah Depok Timur. Saudara bisa inbox saja, DM di TikTok saya, nanti saya akan berikan alamat lengkap. Kalau memang saudara rindu datang ke pelayanan offline Pastor Deso di daerah Depok, itu ada di daerah sekitar Depok Timur Bapak Ibu Saudari. Oke, nanti saudara bisa inbox, nanti saya akan berikan alamatnya bagi saudara yang rindu datang, tentunya di gereja offline di Pastor Deso. Puji Tuhan. Ya, kita alirannya Bapak Ibu Saudari, alirannya kita di tengah-tengah Protestan dan karismatik. Itu kita di tengah-tengahnya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu Saudari, namanya Hope Church Family atau Hope Family Church ya, House of Gethsemane Family Church. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati sekali lagi. God bless you, bye bye, happy Sunday buat kita semua dari Depok, Jawa Barat.